Hai sahabat Joko Family, kali ini kita masih di Pulau Penang ya. Nah teman-teman, kita akan akses keluar dari Pulau Penang melalui jembatan penghubung, yang dimana jembatan ini dinamakan Jembatan Penang atau juga sering disebut dengan JPP. Jembatan Penang ini pertama kali dibuka pada tahun 1985. Nah, panjang jembatan ini itu adalah 13,5 km ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua jembatan ya. Yang kedua itu adalah jembatan Sultan Abdul Halim, yang dimana jembatan ini juga sering disebut dengan nama JPP2. Nah, jembatan ini dibuka pada tahun 2014. Nah, jembatan yang kedua ini panjangnya 24 km ya, teman-teman. Nah, mungkin di benak teman-teman ada bertanya ya. Nah, sebelum ada jembatan, untuk pergi ke Pulau Penang menggunakan apa gitu ya. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui juga bahwa transportasi di sini bisa juga menggunakan kapal feri. Saat ini pun masih beroperasi ya teman-teman kapal ferinya. Jadi untuk ke Pulau Penang ini bisa lewat feri maupun lewat jembatan penghubung. Nah, seperti apa jembatannya, kita akan melewatinya. Untuk itu saksikan video ini sampai selesai ya. Mari, cus! Lihat gambar lama aku udah baca dari tadi tuh. Pak itu pulau apa Pak? Mana yang kanan? Ya itu. Yang kanan kiri. Kiri. Kiri itu dia timbunnya dari dulu buat jembatan. Oh, kalau kanan? Kanan Pulau Aman. Ada orangnya. Oh, Pulau Jerojak. Ada yang tinggal Dulu tahanan. Saya ada resort gitu. Hah? Ada resort. Oh. Boleh ke sana. Ini juga dia dari rumah saya naik perahu ke sini. Belakang rumah saya turun perahunya. Jadi mau ke sini. Terus di sini ngapain? Main-main aja. Mancing gitu. Mancing. Renang. Mancing tahu. Yang sebelah kanan hujung tengok dia itu jembatan kedua. Oh, itu lagi dibangun. Udah siap. Udah lama. Oh, jauh. Oh, Jauh banget. dari jauhan. Itu lebih panjang 22 km. Sampai Sampai Batok juga, bukan Batok, sampai ke seberang sana. Jadi kita ada tiga line, satu sini, satu tengah, dan satu lagi di sana, sebelah kiri. Itu underwater, underground. Yang sono. Nah. Yang sebelah kanan ini listrik dari mainland bawa ke island. Tengah laut itu. Nah, ini listrik. Sutet. Mungkin perlu teman-teman ketahui ya mengenai gagasan pembangunan akses darat ini ya teman-teman. Nah, pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua ya teman-teman, yaitu yang bernama Abdul Razak Hussein.
Nah, pada awal tahun 1970-an, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka sebelum jembatan ini ada, mobilitas sepenuhnya bergantung kepada layanan feri ya, teman-teman. Nah, proses konstruksi jembatan pertama ini dimulai pada awal tahun 1982 dan resmi dibuka pada 14 September 1985 ya, teman-teman. Pada masa penyelesaiannya, jembatan ini pernah dicatat sebagai yang terpanjang di Asia dan ketiga di dunia ya, teman-teman. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk ya, teman-teman, dan kendaraan, tentu ini menjadi masalah besar, yaitu kemacetan. Nah, kemacetan ini tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, pemerintah Malaysia mencari solusi untuk membangun jembatan kedua. Nah, jembatan kedua ini pemerintah Malaysia menggandeng perusahaan asal Tiongkok ya, teman-teman. Nah, proyek yang selesai pada tahun 2014 ini memecahkan rekor sebagai jembatan terpanjang di Malaysia dan Asia ya, teman-teman. Dengan selesainya pembangunan jembatan kedua, tentu ini menjadi solusi bagi warga untuk mobilitas ke Pulau Pinang ya. Mereka juga bisa terhindar dari kemacetan ya, teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan jembatan. Saat ini kita berada di tengah laut ya, teman-teman. Nah, setelah kita menyeberangi pulau melalui JPP 1 ya, teman-teman. Nah, saat ini kita akan melihat burung merak ya, teman-teman. Jadi ini posisinya di pinggir kali, dibuat kandang permanen dan di sini dibebaskan atau dibebas liarkan dalam kandang ya. Nah, ini juga ada ayam kate atau ayam-ayam di luar ya. Ini kayak mini zoom gitu ya, teman-teman, di pinggir perumahan. Ini hunian di Malaysia ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah di Butterworth. Jadi seperti inilah suasana sore di perkotaan ya. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui, di sini beda dengan di Indo ya, teman-teman. Nah, secara jalanan di sini mulus, hampir tidak ada lubang ya. Nah, medan jalannya juga lebar ya, teman-teman. Nah, mungkin satu yang berbeda dengan di Indonesia, bahwa di Malaysia itu motor boleh masuk ke dalam tol ya.
Nah, ini gratis ya teman-teman, masuk ke dalam tol dan tidak kena bayar. Nah, saat ini kita akan cari makan. Nah, ini adalah akses masuk tol. Jadi kalau di sini itu ada beberapa kartu yang memang sudah dipisahkan ya teman-teman. Nah, ini kita santap sore, hidangan masakan Thailand ya teman-teman. Mangga jumbo. Pasti lebih dari segini. Cepet. Oh ya teman-teman, ini adalah suasana malam. Tetapi malam di Malaysia ini cukup lambat ya. Karena secara jam itu kita di Malaysia ini lebih cepat 1 jam. Tapi secara matahari itu lebih lambat terbenamnya atau malamnya itu lebih lama gitu ya. Kalau di Malaysia ini jam 7 itu menjadi jam 6-nya Indo. Jadi jam 8, jam 9 itu masih sore ya teman-teman. Nah, seperti inilah suasana malam di Butterworth ya. Nah, ini adalah kendaraan klasik motor yang lama ya, teman-teman ya. Jalan-jalan sudah, makan sudah. Nah, sekarang saatnya kita istirahat. Nah, malam ini kita akan istirahat di sini ya, di Jalan Kampung Kastam ya, teman-teman. Suasana pagi di penginapan pagi ini agak mendung ya teman-teman. Sekarang jam 7. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pagi ini masih sepi ya. Nah, di sini kita menginap dari semalam ya teman-teman. Suasana pagi di Kuala Lumpur ya. Nah, ini sekolahnya. Kita lihat ke depan ya teman-teman. Rumah di sini perkarangannya cukup lebar-lebar ya teman-teman. Depan apartemen ya. Pagi masih sepi. Oh, ada klinik Putra. Ini kita di daerah apa sih namanya? Nggak tahu ya. Baca nggak tuh programnya? Jalan Kampung Kastam. Oh, Jalan Kampung Kastam. Nih. Di Kampung Kastam ini
secara petakan rumahnya cukup besar-besar ya teman-teman. Jadi di sini rumah satu dengan rumah yang lain itu jarak untuk lahan dibuat rumahnya gede-gede. Nah di depan ini ada sekolahan Kampung Kastam namanya teman-teman. Ada biawak, ada Merak. merak, ada buaya. Buayanya belum lihat. Coba nyemplung. Sering lihatnya buaya darat. Nasi kandar. Jadi teman-teman pagi ini kita akan coba makan nasi kandar. Ini kita lihat menunya ya di pagi ini. Ini menu nasi kandar di pagi. Ada ayam, ada udang, ada ikan. Sini. Beda ya kuahnya? Beda. Down. Ada sambalnya. Cara hidup Ya, kamu ya. betul. Slow livingnya. Ada susunya. Kamu mesti siap bisa slow living dulu. Kalau tidak kamu nggak akan tahan di sana. Tapi sekarang kemarin coba ke Malang hidup 3 hari, 4 hari nggak bisa hidup di sana. Aduh. Bungkusin aja gue bilang. Waduh. Karena Oke, teman-teman, untuk video trip kedua ini kita akan akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dan saksikan video-video kami yang lain. See you next video. Bye bye.